Ya, baik. Kita kembali dengan berkat atau kutuk. Nah, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kita akan belajar poin-poin penting. Nah, Alkitab berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk, satu, membangun. Di mana itu perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Penting sekali. Kalau saudara merasa bahwa perkataanmu ada otoritas, ada kuasa, maka penting sekali orang mendengar, karena waktu mereka mendengar, itu adalah kasih karunia. Sehingga mereka beroleh kasih karunia. Iman yang ditimbulkan dari perkataan yang membangun. Efesus 4 ayat 29. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Ya, bahwa harus ada kekuatan otoritas dalam firman Allah ini. Efesus pasal yang keempat ayat 29. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Iya, baik. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang dikatakan perkataan kotor itu adalah bad language, artinya kata-kata yang tidak baik, yang tidak membangun, yaitu bahasa yang buruk, kosakata yang tidak baik, ya. Itu sebabnya kita perlu mendisiplinkan perkataan kita, mulut kita, untuk supaya terlatih mengucapkan kata-kata yang selektif. Jangan tergesa-gesa berbicara. Karena akhirnya kedapatan dengan mulut kita, dan itu dosa buat kita sendiri, saudara. Ya, berhati-hatilah sebelum mengucapkan sesuatu. Kita harus cek. Ada 4 hal yang saya kasih tips buat saudara sebelum mengucapkan sesuatu, baik kepada suami, istri, anak, atau orang lain, atau hari-hari kita. Sebelum kita mengucapkan sesuatu, harus cek ini. Yang pertama, kita mesti pikirkan dulu, kalau saya ngomong ini, efeknya apa? Pikirkan yang pertama, sebelum kita ucapkan apa-apa. Jadi sebelum kita mengucapkan sesuatu, kita pikirkan dulu, bahwa benarkah yang saya akan katakan ini? Karena banyak perkataan yang mungkin enak didengar, namun belum tentu itu berasal dari informasi yang benar. Bukankah itu yang namanya hoax atau hoax? Ya, kita kadang-kadang banyak sekali sampah yang masuk dalam diri kita. Banyak sampah. Mari belajar, saya bantu kita untuk ayo keluarkan sampah-sampah ini dengan meminta pertolongan Roh Kudus. Karena kita banyak sekali tercemar dengan menjadi korban gosip orang lain, menjadi korban-korban bullying orang lain, ya. Dan kita membiarkan diri kita terkontaminasi dalam pikiran kita. Karena informasi yang kita terima itu belum benar, sehingga kita nggak boleh langsung memperkatakan. Yang pertama, pikirkan dulu, apakah ini benar, apakah ini betul-betul berguna atau tidak. Yang kedua, pantaskah apa yang saya katakan ini? Karena banyak perkataan yang mendesak untuk diutarakan, namun belum tentu pantas untuk diucapkan. Tadi dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2, apa? Tanpa kata-kata, kita bisa menangkan orang lain oleh karena perbuatan kita, oleh karena karakter kita. Jadi yang kedua ini harus mikir, pantas enggak? Ya. Yang ketiga, pentingkah? Ya, apa yang saya katakan ini? Terkadang ada perkataan yang sebenarnya enggak terlalu penting untuk kita katakan, karena mungkin bisa membuat orang yang dengar jadi down, jadi low imannya. Karena akhirnya, oh gitu ya, oh gitu ya. Nah coba lihat, kalau udah kayak gitu tuh berarti hati-hati. Rupanya perkataan kita nggak terlalu penting. Juga kadang-kadang saya dengan suami seperti itu juga. Ada hal yang saya rasa kalau saya ngomong nanti dia begini, saya nggak mau. Jangan imannya jadi loyo oleh gara-gara perkataan kita. Ibu-ibu jangan terutama. Jangan ngomong masalah-masalahmu yang nggak penting untuk suami dengar. Karena mungkin ada capek kerja banyak hal. Dan tiba-tiba Anda curhat. Katanya curhatmu salah. Karena itu melemahkan iman suami Anda. Harus bijak. Karena hari-hari ini iblis pakai perkataan kita yang tidak diurapi, yang gak punya kuasa untuk menjatuhkan kita, juga menjatuhkan orang lain. Ya. Dan yang keempat, cek. Apakah perkataan saya ini berguna? Apa yang hendak saya katakan ini? Banyak perkataan yang sekalipun terasa penting, namun tidak berguna untuk dikatakan. Kita coba cek ayat ini.
1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23. Kita akan baca sebentar. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Benar, cek. Kalau udah benar ini berguna apa enggak? Dan yang ketiga, cek. Membangun enggak? Ini harus jadi apa ya, tolak ukur kita dalam berkata-kata. Standar. Ini udah benar belum? Kalau udah benar, tapi ini berguna apa enggak? Enggak. Oh, ini membangun apa enggak? Harus cek di situ. Berarti kita lagi membantu diri kita menjadi orang yang dewasa. Amin. Haleluya. Oh my God. Saya akan berdoa nanti di sesi terakhir. Saudara perlu bertobat dengan perkataan yang baik. Supaya kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan yang tak pernah berhenti. Lalu mari kita lihat. Masih di 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Kita cek sekarang. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Yes. Segala sesuatu halal bagiku, Ya. tetapi bukan semuanya berguna. Ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Jangan perhambakan diri. Jadi apa ya? Jadi korban gosip. Oh, haleluya. Banyak di antara kita sadar nggak sadar Anda dan saya pernah jadi korban gosip. Dan itu namanya sia-sia Anda dan saya memperhambakan diri menjadi budak dari gosip pekerjaan si jahat. Hari ini biarlah firman Tuhan menegur kita. Ada satu tokoh yang bernama Nelson Mandela. Semua orang tahu. Seorang tokoh yang luar biasa ini. Ya, tokoh penentang rezim apartheid di Afrika Selatan. Yang dipenjara selama hampir 3 dekade, saudara. Ya, sangat paham tentang kuasa perkataan. Karena saat dia dipenjara, ya, ada sebuah buku yang saya kutip dari bukunya Nelson Mandela, ini luar biasa, ya. Selama dalam penjara ia tidak banyak bicara karena menyadari akibat yang dapat ditimbulkannya itu bisa merusak orang lain, masyarakat yang mendengarkannya. Nah, 1 dekade setelah pembebasannya, ia berkata seperti dalam buku itu, pengalaman selama 27 tahun mendekam di penjara telah mengajarkan saya untuk menggunakan kesunyian dan kesendirian itu guna memahami betapa berharganya perkataan dan betapa kuat dampak perkataan terhadap hidup dan mati seseorang. Dan itu firman Allah. Hidup dan mati kita dikasih oleh lidah. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan saudara memang harus sendiri, dalam kesendirian. Rupanya apa? Untuk berdiam diri. Mengosongkan diri. Yes, jangan banyak bicara. Karena banyak bicara banyak buat kesalahan. Gitu, ya. Banyak bicara banyak buat kesalahan. Stop bicara-bicara macam-macam, gak usah, gak penting. Karena itu bukan proyek roh Allah. Itu bukan pekerjaan ilahi, ya, itu pekerjaan si jahat. Jadi mulailah untuk membangun apa? Kebiasaan, memperkatakan yang positif, ya. Walaupun kita juga kritik, tapi kritik yang membangun. Ada banyak orang suka kritik, tapi sayang sekali tujuannya menjatuhkan. Nggak boleh begitu. Itu bukan firman. Anda boleh kritik positif, membangun. Berarti Anda juga terlibat menjaga orang itu. Ya, apalagi mau ada pilpres ini, ya. Sudah mulai panas-panas, hot-hot ini, macam-macam. Nggak boleh, ya. Teguran yang penuh kasih, nasihat yang membangun, ini perlu dijaga. Sebagai sebuah bentuk untuk motivasi diri, membangun, ya. Nah, caranya, kita mesti belajar mendengar dengan baik, dengan mata roh, supaya Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang memberikan kekuatan kepada yang lemah. Di dalam Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kalau saudara selalu terlibat dengan firman Allah, maka kita akan sangat bisa menggunakan perkataan-perkataan yang membangun,
yang memberikan dukungan, memberikan support, memberikan doa-doa, motivasi-motivasi yang baik. Sehingga orang yang lemah dikuatkan, yang sakit berkata, aku sembuh karena aku mendapatkan kekuatan doa dari orang tersebut. Alkitab mengajarkan kepada kita juga dalam Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, yang baik juga. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat juga. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lalu Amsal 4 ayat 23 apa? Maka jagalah hatimu dengan semampu-mampu mungkin. Karena itulah sumber kehidupan kita. Gunakan perkataan dengan membangun setiap hari agar hidup kita dengan orang-orang sekitar kita memperoleh kasih karunia. Hamba-hamba Tuhan, jangan pernah ikut terlibat dengan kata-kata yang tidak membangun jiwa orang lain. Karena kita punya mulut ini adalah mulut yang memberikan anugerah kepada orang lain. Bila perkataan mulut kita penuh dengan pujian, maka kita adalah maka tidak ada lagi tempat untuk keluh kesah atau caci maki, karena kita selalu memuji kebesaran Tuhan, bersyukur untuk apa yang kita terima, ya. Sehingga mulutku penuh dengan puji-pujian. Ada satu lagu itu yang luar biasa, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Itu mulut kita, saudara. Mazmur 71 ayat 8 mengatakan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Manusia diciptakan Tuhan itu memiliki hanya satu mulut. Jadi jangan sampai mulut kita bercabang dengan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ya, seperti Yakobus 3 ayat 9-12 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, tapi dengan lidah juga kita mungkin mengutuk manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Jangan sampai itu terjadi, ya. Mungkin Anda bisa bayangkan apa yang terjadi bila dalam galon itu, ya, air minum yang Anda minum rupanya ini bukan cuma air minum biasa, tetapi juga ada racun. Saya rasa nggak ada yang mau minum, karena yang kita minum itu akan mempengaruhi jiwa kita. Nah, sama perkataan-perkataan kita itu kalau kita dengar juga salah, mempengaruhi roh kita, saudara. Jangan sampai kita minum yang namanya racun. Kita meminum air kehidupan, itu firman Allah. Perkataan pujian, perkataan meneguhkan, perkataan positif, perkataan menghibur, perkataan membangun, menguatkan seseorang, ini akan membantu jiwa orang itu juga dipulihkan. Dalam Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga dengan demikian. Apa yang Anda ingin, Anda rasakan, Anda lakukan, lakukanlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya orang-orang itu juga memuliakan nama Tuhan. Tadi kita udah baca ayatnya, perkataan kita, ya, adalah mati dan hidup. Itu kuncinya. Mau hidup, perkataan kita menguasai kita. Mau mati, perkataan kita juga menguasai kita. Siapa yang suka mengamalkannya akan makan buahnya sendiri. Yang mengamalkan itu artinya apa? Mengumandangkan. Setiap hari kita mengumandangkan itu, menggaunkan itu, memperkatakan dengan kuat, menjadikan bergema. Dan penting sekali, Anda dan saya punya otoritas roh. Kalau mau hidup, perkatakanlah dengan otoritas roh. Perkataan yang membangun, berdampak itu. Yang harus dinamis, penuh otoritas, dan bukan sesuatu yang sepertinya melemahkan dan itu merusak jiwa orang lain. Ya, perhatikan apa yang Tuhan katakan untuk murid-muridnya. Dalam Matius 21 ayat 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa saja yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Kenapa? Perhatikan ini saya mau sampaikan tentang kuasa perkataan, saudara. Ya, dalam firman ini nggak dikatakan bahwa tentang gunung ini seperti apa, pindahlah atau maksudnya himbaulah, mohonlah, mintalah, enggak. Tetapi Tuhan berkata tentang satu penekanan, beranjaklah, tertancaplah. Ini bicara tentang otoritas.
Jadi perkataan ini ada otoritas, saudara. Ya, waktu kita perkatakan dengan kuasa otoritas, ya, maka itu akan terjadi. Makanya 1 Petrus 4 ayat 11a dikatakan begini. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Firman yang disampaikan. Kalau perkataannya yang sia-sia, jangan diucapkan, saudara. Ya, firman Allah itu harus selalu diperkatakan dengan penuh otoritas. Ketika ia menciptakan terang, dia berkata, jadilah terang. Jadilah ini. Jadi itu satu otoritas yang begitu luar biasa, saudara. Ya. Maka ketika kita juga berdoa, menghardik sesuatu, memutuskan sesuatu, itu juga ada otoritas perkataan kita yang punya kuasa. Ya, jadi nggak mungkin mulut yang satu memuji Tuhan, mulut yang satu bergosip tentang orang lain, nggak boleh seperti itu. Ya, firman itu dekat dengan mulut kita dan ada dalam jiwa kita sendiri. Maka kita perlu membiarkan diri kita dikuasai oleh firman Allah. Your words change your world. Artinya, bila saudara bisa mengubah dunia, itu karena perkataanmu yang engkau ucapkan. Ya, bila perkataan positif dan engkau akan nyatakan itu terjadi, maka itu akan terjadi. Tapi kalau sebaliknya perkataan sia-sia, maka itu pun akan terjadi. Hari ini, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Lakukan bagian penting untuk check and recheck sebelum kita berkata-kata. Tips yang terakhir untuk kita bisa menerima berkat perkataan. Yang pertama, biarlah perkataan kita penuh dengan firman Allah. Bagaimana caranya? Sering dan selalu baca firman Allah. Bersaksi, maka mulut kita akan terbiasa melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, ya, mulailah dengan mengingat kepada Tuhan. Dia ada, dia bergerak, dia tinggal dengan kita. Sebelum kita ucapkan pengeluhan-pengeluhan, supaya akhirnya nggak jadi mengeluh, ya. Jadi ingatlah tentang Tuhan. Yang ketiga, ya, aminkan firman itu bahwa apa yang jadi kehendak Tuhan maka pasti akan terjadi. 3 poin ini akan membantu kita untuk bisa memperkatakan yang benar. Yang pertama tadi apa? Biarkan firman Allah menguasai kita, sehingga apa yang kita perkatakan jadi milik kita sendiri. Yang kedua, kalau kita mau ucapkan sesuatu, kita harus aminkan bahwa firman itu melekat dengan kita dengan nyata. Dan yang ketiga, aminkan orang yang mendengar juga mengalami firman, karena hidup kita semua dikuasai oleh firman Allah. Haleluya. Dan amin. Nah, karena kita semua bisa berbicara, dan mulut kita bukan menjadi mulut orang bisu. Di setiap hari itu ya kita pakai mulut ini untuk berkata-kata, memberikan instruksi. Ya, makanya kita perlu mengerti benar-benar apa yang kita katakan ini. Apakah itu membangun atau tidak. Jadi kita mesti renungkan sungguh-sungguh semua hal sebelum kita ucapkan. Tadi saya bagikan 4 hal, ya. Berhati-hatilah sebelum mengucapkan sesuatu. Cek yang pertama, kita pikirkan dulu sungguh-sungguh, ya. Karena banyak perkataan yang tidak enak didengar, namun belum tentu itu menjadi kekuatan. Sepertinya nggak enak didengar, tapi orang bilang itu menguatkan, padahal enggak. Karena perkataan yang malah melemahkan. Jadi pikirkan dulu, apa yang aku mau ucapkan ini benar nggak ya aku akan katakan ini, ya. Karena semua yang kita pikirkan itu akan membantu kita untuk nggak gampang dan cepat-cepat untuk ngomong, gitu ya. Yang kedua, pantas nggak apa yang saya ucapkan ini? Kalau saudara dewasa, saudara akan berpikir orang yang dengar ini dia boleh ngerti nggak? Kadang-kadang kita lebih cenderung menyakiti, sukanya menyakiti. Jangan sampai terjadi. Karena kalau engkau menyakiti, engkau juga sudah merusak satu jiwa itu di hadapan Tuhan. Yang ketiga, penting nggak? Kalau nggak penting, jangan diucapkan deh, kan begitu, ya. Nah, bandingkan tadi 1 Petrus 3 ayat 10, tanpa kata-kata kita bisa menangkan orang lain dengan sikap kita. Dan yang keempat, berguna nggak? Kalau berguna, ya ngomong. Ya, karena tadi dalam 1 Korintus 10 ayat 23, semuanya mungkin baik, tapi belum tentu membangun, dan belum tentu berguna. Nah, ini cek sampai di situ, saudara. Ya, nah cek. Nah, kemudian yang terakhir tadi, bagaimana supaya kita punya kuasa perkataan yang penuh dengan berkat. Yang pertama, perkatakan firman setiap hari. Baca dan ikrarkan. Jadi kalau saudara baca, jangan cuma baca, tapi plus ikrarkan. Ya, diklaim, diikrarkan.
maka akan terbiasa kita ngomongnya firman. Yang kedua, ingat akan Tuhan selalu, supaya kita stop untuk mengeluh. Orang sering mengeluh karena apa? Dia lupa tentang Tuhan. Nanti udah ngomong baru, oh iya Tuhan ada Engkau. Jangan seperti itu. Tapi kita belajar ingat akan Tuhan selalu supaya kita stop untuk mengeluh. Yang ketiga, ketemu orang, ingat bicarakan tentang kesaksian-kesaksian roh. Jangan bicara tentang mengeluh. Kebiasaan kecenderungan kita ketemu orang, kita suka ngomongnya yang negatif. Entah diri kita atau orang lain. Entah masalah atau tidak ada masalah. Tapi selalu negatif. Nah, coba ketemu orang, mulai testimoni. Bicara kesaksian-kesaksian roh apa yang engkau alami dari Tuhan. Karena itu membangun rohmu juga dan tentu membangun orang yang mendengar. 3 cara ini akan bantu kita untuk bisa melihat bahwa yang kita ucapkan itu adalah sebuah berkat dan orang yang menerima juga boleh diberkati. Mereka mendapat kasih karunia Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk menguduskan perkataan kita. Dan kita aminkan semua yang kita ucapkan itu adalah perkataan yang menguatkan, yang membangun, yang memberikan semangat. Supaya Tuhan dipermuliakan. Dan engkau dan saya boleh menjadi saksi Kristus dengan kata-kata yang sejuk, yang manis. Dan ayat yang terakhir mari kita baca dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-8. Dan kita akan berdoa, saya akan berdoa saudara. Dan saat saya berdoa, nanti saudara taruh tangan di mulut saudara, kita mengkuduskan setiap perkataan kita. Filipi 4 ayat yang ke-8. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, Amen. Semua yang mulia, Yes. Semua yang adil, Yes. Semua yang suci, Amen. Semua yang manis, Yes. Semua yang sedap didengar, Ya. Semua yang disebut kebajikan, Ya. dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Haleluya ya. Saudara lihat ya. Ada bagian-bagian penting yang kita mesti mikirkan. Yang bagus-bagus itu dari firman Allah, dari roh Allah, dari Tuhan sendiri. Dan biarlah kita menerima itu. Terimportasi dalam roh kita. Untuk kita memberi kekuatan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau saudara diberkati dengan firman ini, engkau berkata hari-hari ini aku banyak mengeluh, aku banyak berkata-kata yang salah. Mari datang sama Tuhan minta ampun. Dan taruh tangan kananmu di mulut saudara dan ikut doa saya. Tuhan Yesus, kami minta engkau mengampuni kami. Kuduskan perkataan kami. Kuduskan setiap lidah mulut kami. Lepaskan dari perkataan-perkataan yang tidak benar dalam nama Yesus. Dan biarlah firman Allah menguasai kami. Yang tinggal dalam lidah mulut kami adalah firman Allah. Yang bisa memberikan kami kekuatan dan juga orang lain yang mendengarkan kami. Mereka memperoleh anugerah-Mu. Karena perkataan-perkataan kami yang menyejukkan jiwa orang lain. Hamba berdoa. Kuduskan setiap omongan perkataan kami yang tidak berkenan, kami berdoa, kami cabut, kami lepaskan dalam nama Yesus. Dan apa yang berkenan tetap tinggal dengan semua orang dan mereka boleh diberkati dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami karena kami percaya janji-Mu, berkat-Mu adalah berkat dan bukan kutuk. Oleh karena itu kami tidak akan terikat dengan kutuk-kutuk oleh karena perkataan kami. Lepaskan kami dari semua itu. Kami mau terima janji Allah, kami mau terima berkat Tuhan, kami dipulihkan, kami diberkati, orang yang bersama dengan kami pun diberkati. Karena perkataan firman itu tinggal dalam kami. Dan mereka pun dipulihkan oleh firman Allah yang kami ucapkan. Bapak hamba sudah selesai berkata-kata. Dan biarlah Roh Kudus menolong setiap orang. Dan hari ini apapun yang menjadi kami gumulkan, yang kami doakan, kami mau pakai otoritas Tuhan, kami berkata, terjadilah semua yang baik atas kami. Masa depan kami, keberhasilan dalam segala hal. Keberuntungan kami peroleh. Janji Allah kami peroleh. Kedewasaan spiritual kami peroleh. Semua yang baik dari Tuhan kami aminkan jadi milik kami. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Berkati Love Jogja FM, berkati semua kru yang bekerja di belakang layar, berkati semua hamba-hamba yang Allah yang sampaikan firman Allah, urapan Allah mengalir, kuasa Allah mengalir, kami yang mendengar, semua boleh diberkati, semua boleh dipulihkan. Berkati bangsa Indonesia, berkati kota-kota kami, berkati rumah tangga kami, berkati pelayanan kami. Engkau dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Hidup kami untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih Bu Salin untuk sharingnya di kesempatan sore ini, dan juga terima kasih Pak Ian yang sudah selalu menemani Bu Salin dalam melayani di program Happiness Moment. Tidak semuanya karena waktu jualan, program Happiness Moment berakhir di kesempatan sore hari ini, dan dengarkan kembali program yang sama di minggu depan di jam yang sama, dan saya juga dari studio
Mengucapkan terima kasih buat kebersamaannya. Saya pamit dulu dari ruang dengar Saudara semuanya. Terima kasih buat kebersamaan dan tetap semangat, tetap bersukacita, tetap adakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena bersama Tuhan bikin hidup lebih baik. Selamat sore, Tuhan Yesus. Shalom.